Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ingkang minulya panjenenganipun Romo Kyai Hamid selaku pengasuh Pondok Pesantren Mu'allimat Kudus, yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Mu'allimat Kudus Ibu Ati, dan juga tak lupa Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Mu'allimat Kudus Ibu Juha, dan sedaya romo-romo kiai, mboten kesupen ugi Romo Kyai Hasan Mafik saking Kudus, nun sewu Yai, ugi sedaya wali santri ingkang hadir, ingkang rawuh wonten kesempatan menika. Tidak lupa juga anak-anak kami dari Pondok Pesantren Mu'allimat Kudus yang telah diwisuda pada pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam acara yang penuh barokah, yaitu dalam rangka muadaah santri Pondok Pesantren Mu'allimat Kudus. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho Allah dan penuh barokah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan, istiqomah untuk melaksanakan perintah-perintah beliau, sekaligus melanjutkan perjuangan beliau, sehingga kita patut mendapatkan syafaatnya, syafaat di dunia maupun syafaat besok pada yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kami dari Kementerian Agama Kabupaten Kudus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan kesempatan yang diberikan pada kami, sehingga kita bisa hadir bersama panjenengan semua. Pada kesempatan ini masih bulan Syawal, tak lupa kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf mungkin selama ini dari Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada panjenengan semua, terutama madrasah dan pondok pesantrennya, mungkin banyak kekurangan, belum bisa optimal, belum bisa maksimal. Meskipun kami sudah berusaha sepenuhnya untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya, tapi kami sadar bahwa bagaimanapun kami manusia ada keterbatasan. Untuk itu pada kesempatan ini atas nama Kementerian Agama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada adik-adik yang pada kesempatan ini telah diwisuda, baik dari Madrasah Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah, dengan harapan mudah-mudahan ilmunya penuh barokah, manfaat, dan juga menjadi orang yang sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Apalagi sekarang ini sudah merupakan kebutuhan
di mana-mana ada madrasah, hampir tidak lepas dari pondok pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kalian, sedikit mungkin kami akan menyampaikan terkait perkembangan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kudus. Mengingat begitu pesatnya keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Kudus dan di tempat-tempat yang lain, sehingga mewujudkan perhatian pemerintah yang mana saat ini telah diterbitkannya Undang-Undang Pondok Pesantren. Itu merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap keberadaan pondok pesantren. Karena bagaimanapun keberadaan pondok pesantren diakui atau tidak, sebelum ada pendidikan-pendidikan lain, pendidikan yang tertua adalah pondok pesantren. Bahkan diakui manfaat dan keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Ini merupakan suatu prestasi Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu nun sewu, kalau dulu pondok pesantren selalu dikesankan tempatnya orang-orang yang kolot, istilahnya begitu. Tapi sekarang pondok pesantren merupakan suatu kebutuhan. Ini kalau saya ketemu panjenengan santri-santri pondok pesantren itu kadang-kadang non sewu Pak, kadang-kadang dalam hati yo guyu, yo geli, yo sedih. Karena bernostalgia, ingat saat itu. Yang namanya pondok pesantren hampir identik dengan kantong gandum. Kalau keluar kampung bawa kantong gandum, pertanyaan yang ada orang-orang itu, mondok di mana nang? Mondok kemana wo? Itu dulu. Sehingga kesannya seakan-akan waktu itu pondok pesantren itu identik dengan kantong gandum. Karena memang waktu itu yang mondok itu orang-orang yang dari kampung-kampung, yang memang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan formal, sehingga larinya ke pondok pesantren. Tapi namun sekarang Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren merupakan kebutuhan. Sangat pesat perkembangannya karena memang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberhasilan pondok pesantren baik spiritual, mental dan intelektualnya, di mana-mana lulusan pondok pesantren selalu menonjol. Ini adik-adik sekalian, pengalaman kami baik di kampus maupun di kancah di mana saja, di lingkungan mana saja, santri pondok pesantren selalu unggul. Semangat adik-adik sekalian, jangan kecil hati, bahkan banggalah kalian jadi santri pondok pesantren. Bahkan sekarang ngetren Pak, bahkan sekarang peminatnya orang tua mensantrikan anaknya, mengirim anaknya ke pondok pesantren semakin besar. Sehingga di Kabupaten Kudus Bapak Ibu sekalian, jumlah pondok pesantren itu kurang lebih 200 pondok pesantren ya. Itu pun hampir tidak muat, bahkan bertambah dan bertambah terus. Karena pondok yang lain tidak muat, menolak-nolak santri. Karena semakin banyaknya peminat orang tua memondokkan anaknya. Dengan ditandai dengan beberapa pondok pesantren yang begitu pesatnya. Sehingga banyak orang-orang tua yang tertarik untuk mengirim anaknya ke pondok pesantren. Sehingga jumlah pondok pesantren semakin pesat. Dari 200 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kudus, yang terdaftar di Kementerian Agama 170. Berarti masih ada sekian yang belum terdaftar. Dengan adanya undang-undang pondok pesantren, pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perhatian kepada pondok pesantren. Nun sewu Bapak Ibu sekalian, sekarang lulusan pondok pesantren
Sekarang dibutuhkan. Di mana-mana selalu pondok pesantren unggul dan dibutuhkan. Contoh, akhir-akhir ini TNI, Polri membuka peluang bagi santri-santri pondok pesantren untuk masuk menjadi anggota TNI dan Polri. Bahkan termasuk lembaga-lembaga lain. Lulusan pondok pesantren membawa poin tersendiri dan selalu diistimewakan. Dan sudah terbukti banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Terutama apalagi pondok tahfidz. Ini semakin bergengsi pondok tahfidz, semakin besar. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tentunya panjenengan orang sebangga, merasa bahagia, bahkan merasa tenang hatinya kalau anaknya di pondok pesantren. Saya yakin begitu. Saya yakin lebih tenang kalau anaknya di pondok pesantren, lebih selamat, efisien, efektif, bahkan ekonomis. Diperhatikan Bapak Ibu sekalian, seandainya anak-anak kita tidak pondok pesantren, sekolah tapi di laju, itu tiap harinya sudah berapa? Tiap harinya transportnya, masih sangunya, belum lagi waktunya habis di perjalanan. Tapi dengan di pondok pesantren, anak-anak kita selamat dan kita pun juga irit. Bahkan pondok pesantren sekarang nikmat sekali, tidak seperti zaman saya dulu. Bangun tidur, makan tinggal cari makan. Makanan sudah disediakan. Kalau dulu Mbak, kita yang namanya mondok yang liwet. Umbah-umbah yang mbah dewe. Tapi sekarang sudah makan dimasakkan, cuci pakaian dilondrekan. Makanya pondok sekarang itu jadi tempat orang-orang kaya Bapak Ibu sekalian. Dari kalangan pejabat, ini Kota Kudus Nun Sewu, Kota Kudus ini bukan milik orang Kudus loh. Miliknya orang se-Indonesia bahkan luar negeri. Banyak mereka ke sini ngirim anaknya, termasuk dari kalangan pejabat, para menteri, bahkan termasuk dari konglomerat banyak. Sehingga pondok-pondok pesantren dipenuhi oleh anak orang-orang kaya. Nun Sewu niki tak sampaikan ya, ada kesan sedikit. Seakan-akan nek ora aneh wong sugih rasa mondok jan. Kalau dulu kebalik. Dulu nek ora anake sing iso sing mondok iku anake wong sing ora duwe. Tapi zaman saiki kebalik, nek ora anake wong sugih ora iso mondok. Nah niki berarti sudah mulai tren Bapak Ibu sekalian. Untuk itu adik-adik sekalian, kami berpesan berbanggalah menjadi santri pondok pesantren. Bahkan orang sekarang ini cari menantu saja Bu, itu pasti yang dicari pernah mondok, itu sudah senangnya setengah mati. Cari mantu sekarang juga yang dicari orang-orang yang dari pondok, apalagi hafal Quran. Derek promosi klub Mbak ini mencari menantu yang dari pondok pesantren. Syukur-syukur tahfidz ya, nek ada pesen ya, saya pesen. Tahfidz, hafidhoh, sarjana pisan. Wah ini yang saya cari ini. Barangkali ada di antara ini nanti. Saya berani mempromosikan, memang anak saya ganteng daripada saya kok. Saya gara-gara pondok bisa ketemu jenengan. Saya estu nih. Anak saya sendiri itu di pondok semua Bu. Meskipun bapaknya jadi pegawai, tapi saya tidak ingin anak saya jadi pegawai malah. Pengen anak saya jadi kiai. Saya estu nih. Makanya saya pengen cari menantu yang hafidhoh S1 pisan. Ya, anak putri saya yang juga demikian, cari menantu laki-laki yang hafidh dan S1, paling tidak S1. Anak saya yang pertama itu di Tebuireng Bu. Mulai sanawiyah sampai S2 itu di Tebuireng, di Mahatali Tebuireng. Jadi mulai kecil sudah tidak pernah kenal di lingkungan luar pondok. Makanya anaknya terlalu dingkluk. Padahal umurnya sudah 28, nang sudah punya pacar, gak konek. Lah menurut pondok memang gak kenal pacar. Ya umurmu sih 28 kok durung kenal pacar piye? Pun monggo terserah Bapak. Loh, niku lho anak-anak pondok, semua itu diserahkan pada Bapak, manut Pak, monggo terserah.
Ora golek dhewe mboten kula manut Bapak njenengan kersakaken. Nah, iki iklan iki. Sapa ngerti kok kene ya hafid aku untuk santrine sing hafid. Sing putri juga begitu. Lah kowe ndek pacar yo mboten. Pun terserah Bapak monggo. Oh ngeten iki. Dan rata-rata Bapak Ibu sekalian, mbok iku mbok pejabat, mbok konglomerat mesti ingin punya menantu yang dari pondok pesantren. Nah, untuk itu jangan berhenti di sini. Paling tidak selain dari pondok pesantren, dari MTS, MA Banat paling tidak dilanjutkan kok Banat, Mu'alimat. Sorry. Mu'alimat lagi mau? Saya connect Bu. Berarti saya meratek non. Dilanjutkan, jangan berhenti hanya madrasah aliyah. Bahkan hafidhoh itu juga dibuka peluang non sewu jadi kalau itu ada permintaan sekolah kuliah gratis dari pondok pesantren terutama yang sudah hafal Al-Quran, tidak banyak-banyak, 1 juz saja itu sudah dibuka peluang gratis beasiswa secukupnya. Kami tawarkan kok guru ana sing siap. Oh niku aneh niku. Cuma sayangnya dibutuhkan putra. Nah, putri mungkin rebutan lulusan aliyah. Dan banyak lagi permintaan-permintaan lewat kami Bapak Ibu sekalian. Pasti yang dicari itu hafidhoh. Oh dikira kalau di Nun Sewu Hamid, kalau di pondok pesantren Mu'alimat ini termasuk ngapalki juga nggih. Wah ini hafidhoh sebanyak ini. Barokah. Amin ya rabbal alamin. Niki Nun Sewu sedikit bernostalgia ya kula panji. Kelersan kula niku ketemu panjenengan dari santri-santri pondok pesantren nek ngelingi zaman semono nggih. Sing jenenge mondok, siji wis diidentikan dengan kantong gandum, kedua sarungan. Dinyek zaman semono wong mondok niku. Wong kok lunga mondok wis sampe dadi apa to nang? Paling dadi pamong desa rak payu. Sampai digitukan, Pak. Tapi sekarang yang jadi pondok pesantren jadi pejabat-pejabat semua lho niku. Niku berkat dungane romo-romo kiai. Padahal pondok kadang-kadang keset. Lewat mangan turu udat udut. Tapi karena Pak Yai ben bengi didongake terus. Lho kok mulai kok pondok senajan pondok iku angger turu. Mulai kok pondok iso dadi kiai. Lho niku saking mantine kiai. Termasuk kula niku teng pondok ngoten mangan turu. Karena mandine kiai mau barokah Mbah Hasyim Asy'ari barangkali karena tiap malam saya harus dikir di makamnya Mbah Hasyim Asy'ari. Termasuk saya tuh dulu pondok nakal, tapi jangan ditiru ini. Wong jenenge pondok zaman semono sangune kan beras, Mbak. Jadi isinya yang lewat. Tapi nyama sekarang tidak ada yang pondok pesantren sangu beras itu tidak ada. Sangune ATM. Nggih toh? Zaman semono beras, ngliwet dhewe. Beras-beras tok dilewet ora ana sayur gak enak. KTC Pak Yai tak bredeli entek. Pira-pira KTC Pak Yai tak jupuk. Nek Pak Yai nek dicolok niku malah seneng lho. Begitu bengi entek lho, esuk kok ditawani Bu Nyai, lho mau bengi sing jupuk KTC sapa? Mboten ngertos Bu Nyai. Lho nek kurang jupuk neh, malah ngoten kok. Lho ngono kuwi dadi kok. Dadi nikmate dadi iso dadi kiai-kiai. Paling enggak minimal dadi modin ngoten niku lumayan. Mekaten Bapak Ibu sekalian, saya tetap mengharap adik-adik sekalian tetap semangat. Jenengan tetap sebagai penerus bangsa ini butuh, negara ini butuh orang punya mental spiritual yang sangat berkualitas tinggi sehingga negara ini bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.